Oke, kita mulai aja. Selamat pagi, pasis ATT AINT 2 ya. Kelas C dan D. Saya gabung saat ini. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan ini, kelas C dan D, saya akan membahas tentang PTW Permit to Work. Permit to Work especially for enclosed space entry, di mana merupakan salah satu case dalam mata kuliah manajemen kapal. Sebenarnya ada 3 ya, enclosed space entry, hot work, sama satu lagi kerja di ketinggian atau apa dalam bahasa Inggris saya lupa. Apa itu? Cold work. Bukan. Di silabus kali ini hanya 3 dibahas, tentang hot work, enclosed space, sama working love. Ya, working love artinya bekerja di ketinggian. Cuma di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang enclosed space entry, preparation-nya mungkin ya, alat-alat yang digunakan, permit-nya ya, serta batas penggunaan oksigen minimalnya, serta zat-zat beracun yang ada di dalam tangki ya. Oke, ini saya akan share aja. Oke, yang pertama itu ini dia permit to work. Oke, permit to work di sini ada nanti yang tadi saya bilang ada hot work. Ini banyak lah ini ya. Ada hot work apa-apa aja. Oke. Di engine workshop juga, di deck juga ada. Nah, di enclosed space juga hot work itu ada. Nanti jelasin di sini juga ada. Oke. Yang kedua ini enclosed space entry. Entry into enclosed space merupakan suatu keadaan risk, high risk operation, yaitu operasi dalam tingkat bahaya ya, yang menggunakan di mana hal-hal ini harus kita perhatikan ya, tentang keselamatan ya. Banyak itu kecelakaannya seperti slip trips ya, ventilasi kurang ya, atau mungkin kebocoran tentang ban machinery di enclosed space ya, produksi inner gas ya, banyak segala macamnya ya. Jadi sebelum itu ada hal-hal yang harus kita siapin seperti checklistnya ya, dan juga risk assessment-nya, RA-nya, di mana risk assessment ini akan kita kirim ke manajemen ya. Manajemen akan mengkaji apakah sudah layak atau sudah cocok, sehingga mereka akan memberikan permit ya, permit ya. Contoh risk assessment-nya itu seperti ini ya. Ini contoh di kapal lain aja ya, assessment-nya. Nanti kita baca satu-satu, cuma nggak akan lama saya sini. Contohnya ini assessment-nya ini ya. Dan setelah dikaji akan dikirimkan kembali ke kapal dengan syarat mereka akan memberi hanya untuk 8 jam kerja ya, 8 hours, tidak dalam waktu istirahat juga, hanya dalam waktu 8 jam kerja. Dan ingat, dalam waktu jeda namanya istirahat, baik itu coffee time maupun istirahat makan siang atau isoma, maka kita sebagai safety officer nanti di kapal, kita harus mengecek kembali keadaan inner gas atau sistem gas yang ada di tangki tersebut, apakah masih aman atau tidak ya. Itulah fungsi kita sebagai safety officer. Sebenarnya fungsi kita sebagai safety officer ini adalah di enclosed space entry hanya untuk memonitoring ya, pelaku utamanya tetap mungkin orang lain yang akan masuk, tapi kita yang memonitoring ya, memonitoring itu yang nanti mungkin bapak dan juga ibu di sini atas kapal sebagai safety officer-nya ya, atau mungkin sebagai masternya, approval orangnya yang bertanggung jawab penuh ya dalam keadaan enclosed space entry. Oke. Oke, saya akan memberikan contoh checklistnya. Susah banget. Oke. Checklist for entry enclosed space ya. Sini mungkin
nama kapal contohnya aja, keadaannya di mana, reasonnya apa, inspection segala macam. Ya, ada yang pertama section 1 itu adalah pre-entry preparation atau persiapan sebelum memasuki enclosed space. Ya, yang pertama has been properly ventilated by mechanical means, artinya udah diventilasi atau tidak. Ya, yang kedua ada segregated by blanking or slicing all connection pipeline. Ini di blank atau sudah diputuskan koneksi baik itu di dalam tangki air atau alat-alat yang berbentuk listrik. Ya, ada namanya leg out take out. Ya, ada namanya leg out take out, di mana ini berhubungan dengan kegiatan kita kalau kita memasuki dengan enclosed space yang di daerah tangki maupun yang berhubungan dengan listrik ataupun alat yang berhubungan dengan istilahnya koneksi. Jadi ada leg out take out. Ya, yang ketiga itu as the space been clean where necessary, jika dibutuhkan saja, udah dibersihkan atau tidak, karena kalau sudah bersih berarti keselamatan atau keamanan itu lebih baik daripada di tempat sekitar kerja kita itu kotor atau tidak. Ya, yang keempat pre-entry atmosphere test reading. Nah, ini yang penting, di mana sebelum kita memasuki tempat itu kita harus membaca pre-entry atmosphere test. Ya, ini menggunakan gas detektor, ya, multi gas detektor, bukan personal Pak, multi gas detektor, baik itu mau portable kah atau yang fix kah, itu tergantung dari perusahaan tersebut. Tapi sekarang namanya sudah kita di dunia maritim yang udah mulai canggih, rata-rata pasti memakai yang namanya multi gas detektor portable. Ya, contohnya itu ini salah satu GX, ya, GX 8000, ya, GX 8000. Ya, saya memberikan tahu kan sebelum mengecek kita namanya reading test di dalam enclosed space, usahakan Pak, orang kapal itu tahu namanya mengkalibrasi dalam bentuk BAM test. Ya, kalibrasi itu banyak, mau self test kah, BAM test kah, atau kalibrasi dari bentuk orang dari pihak ketiga atau pihak darat, itu yaitu shore. Tetapi BAM test ini diperuntukkan at least seorang kapal harus bisa BAM test, yang dimana di manualnya itu nanti akan ada bahwa itu pas atau tidak. Nih, PPPP ini pas. Kalau misalnya FFF itu fail, berarti gas detektor Bapak itu mempunyai masalah atau kalibrasinya tidak pas dengan standar ukuran yang telah dikalibrasi dari pihak shore. Ya, usahakan Pak. Ya, di manualnya pasti ada, dan itu di manualnya pasti ada, dan itu bisa dilakukan oleh orang kapal. Ya, BAM test namanya. Ya, oke. Ini hanya contoh, yang contoh BAM test saja. Ya, kita balik lagi ke tadi checklistnya. Ya, setelah namanya pre-entry checklist segala macam ini banyak, ini sampai dengan 14. Ya, yang kedua pre-entry section 2 itu pre-entry check. Ya, artinya kita sudah pre-entry preparation, kita mengecek kembali pre-entry check. Ya, yang pertama mungkin instrumennya, instruksinya, permisinya dalam officer responsible itu sudah dicek. Yang kedua, sudah satisfactory complete by orang responsible officer, ini mungkin volume 1 kah, atau first engineer kah, atau chief engineer kah. Tetapi yang bertanggung jawab approval itu adalah master, selalu master ataupun chief engineer. Jadi responsible officer itu mungkin di sini volume 1 atau first engineer atau second engineer. Ya, oke. Tentang udah agree dan mengerti komunikasi prosedurnya, cara reportingnya berapa menit. Ya, reporting itu jangan lebih 5 menit, diusahakan di bawah 5 menit. Ya, dan ada lagi tentang 3-point contract. Siapa di sini tahu yang 3-point contract? Kalau kita menurunin atau menaikin tangga, 3-point contract. Pernah dengar istilah 3-point contract nggak Pak? Ada yang tahu gimana 3-point contract? Nggak ada. Oke, saya jelaskan. 3-point contact itu adalah tiga anggota tubuh kita ini. Tiga anggota tubuh ini harus berpegang keras, yaitu berpegang keras pada benda
yang ada di sekitar kita yang mempunyai fondasi kuat. Contohnya menaikin tangga, dua tangan kita ini harus memegang, ya, dan satu kaki berjalan di depan melangkah, 3 point contact. Jadi tiga kaki atau tiga bagian yang harus kita berpegang teguh dengan benda yang memiliki fondasi kuat, 3 point contact. Nah itu, jadi ini istilah pelayaran aja mungkin ya, 30 kontrak. Oke, yang berikutnya adalah mengerti keadaan emergensi serta evakuasi dalam penolongan pertama pada enclosed space entry. Ya, yang ketujuh itu aware, ruangan harus dievakuasi atau dievakuasi secepatnya, even kalau ventilasinya mengalami failure atau atmosfernya sudah dalam keadaan berkurang oksigennya, yaitu 20,9, maka kita harus buru-buru mengevakuasi keadaan tersebut. Oke, itu mungkin checklist yang dimana mungkin ini sama saja di setiap perusahaan, ya bapak-bapak ya, sama saja di perusahaan, tetapi saya di sini hanya mengulang kembali ya enclosed space entry, prosedur dan checklistnya. Oke, ini alat-alat yang dibutuhkan: 2 SCBH, rescue hoist, harness, first aid kit, emergency escape device atau EEBD, dan lain sebagainya. Contohnya itu, ini alat-alat yang mungkin kita harus siapin dalam enclosed space entry, ya. Ini ventilasinya, ini alat-alat keselamatannya, ada SCBA, ada stretcher, ya, ada center segala macam, radio komunikasi, ya, ada FPD, ya, ada FPD di sini juga. Nah, ini multi gas detector, first aid kit-nya, dan juga ada namanya personal oxygen meter, ini oxygen meter, ya. Dan juga di sini juga ada yang namanya EEBD-nya di sini, dan lampu. Lampu di sini memakai yang low volt ya Pak Bapak ya, yang low volt. Tidak memakai yang namanya dengan high volt, low volt. Ya, ini safety line. Nah, ini contoh alat-alatnya aja Bapak-bapak. Saya bisa kasih tunjuk ke Bapak-bapak, mungkin sudah familiar ya. Oke, balik lagi tadi ke checklistnya. Oke, setelah yang namanya orang-orangnya kita namakan toolbox meeting, ya, setelah toolbox meeting, tanda tangan, ya, nanti responsible sudah mengecek itu bahwa sudah oke, maka akan di approve oleh captain, ya, master, ya, di approve oleh master. Nah, setelah kegiatan namanya enclosed space itu selesai, jangan lupa memastikan kembali, ya, jangan lupa memastikan kembali bahwa enclosed space manhole itu harus ditutup dan dipastikan dalam keadaan kedap. Karena kejadian sering, contoh masuk daerah balas, hanya bisa membuka menutupnya asal aja. Ketika kegiatan operasi deballasting atau ballasting di atas pelabuhan, itu bocor segala macam sehingga dapat merusak ke kargo ataupun muatannya. Oke, ini catatannya saja apa saja, ya, serta ini checklistnya untuk mencatat gas-gasnya saja, ya bapak-bapak ya. Oke, nah ini contoh RA-nya, risk assessment-nya di sini. Saya kalau menjelasin semua ini panjang sekali, lebar sekali, karena saya juga memakai jam orang lain, saya nggak enak. Oke, mungkin di next pertemuan berikutnya saya akan membahas tentang risk assessment, ya, risk assessment, ya, dari itu B, E, R, dan satu lagi kategorinya apa, dari C1, C2, C3, C4 sampai dengan D1 sampai E. Jadi ada hazardnya, itu good kah, satisfactory kah, berbahaya kah, atau danger kah, ya bapak-bapak ya. Oke, ini sekilas tentang enclosed space entry, dari tentang penjelasannya, checklistnya, mungkin alat-alatnya juga di sini ada, dan juga ada preparationnya. Oke, oke, di sini juga ada. Saya ini juga contoh, ya, contoh. Ini saya berkomunikasi dengan pihak kapal ketika saya menjabat sebagai master, ya, di mana ini saya bikin contoh emailnya aja untuk persiapannya. Nanti yang di oleh kapal meminta permitnya aja. Oke, di sini contohnya aja. Mungkin bapak-bapak di sini sudah lebih familiar. Oke, oke.
Itu hal yang bisa saya bagi ke Bapak tentang checklist enclosed space. Dari checklistnya, alat-alatnya, apalagi tadi, gas detektornya segala macam. Untuk RA-nya nanti kita akan bahas di next pertemuan ya. Tolong diingatkan saya Pak Ketua ya, dan kawan sebelumnya, RA risk assessment-nya, karena ini hal yang penting nanti ketika Bapak sudah menjabat sebagai senior officer di atas kapal. Oke, itu aja dari saya. Gimana Bapak-Bapak dan Ibu Melani, ada yang dipertanyakan silakan, atau mau sharing silakan. Pasti tidak ada, sudah saya tahu jawabannya. Tidak ada. Oke. Oke lah, kalau begitu terima kasih ya buat waktunya ya. Bisa dibuka kameranya, biar saya ambil laporannya dulu.